Selamat pagi, pagi. Ye, ye, ye. Komennya dari Ton C. Ya, Ton C 1214. Yang sudah ada kolesterol tinggi, boleh makan telur rebus, Pak. Mohon dijawab ya, Pak. Tak jawab, Pak. Tak buatin VT khusus buat kamu, Pak. Ketakutanmu itu momokmu. Ya, ketakutanmu itu momokmu. Apa yang kamu takutkan dengan kolesterol? Sementara tubuhmu 65 triliun sel dari ujung rambut sampai ke ujung kaki termasuk otakmu yang 80% itu lemak. Itu makanannya kolesterol. Apa yang kamu takutkan dengan kolesterol? Kamu selalu menakutkan kolesterol, tetapi kamu tidak pernah menakutkan darahmu, gula darahmu. Dan memang itu desain yang ada di muka bumi ini. Kamu dijejeli dengan gula. Kamu dijejeli dengan kue, kamu dijejeli dengan tepung, kamu dijejeli dengan jajanan, kamu dijejeli dengan cemilan, kamu dijejelin dengan ultrafood, kamu dijejelin dengan susu, kamu dijejelin dengan sayur, kamu dijejelin dengan buah-buahan. Kamu tidak pernah memikirkan itu, tapi kamu selalu membahas tentang kolesterol. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang. Yang kamu perlu wanti-wanti dalam hidup kalau kamu pengen punya umur panjang. Saya udah ditambah 8 tahun nih dari tahun 2019. Ya, dari tahun 2019 sampai detik ini umur saya udah ditambah 8 tahun. Gara-gara saya ini bersahabat dengan kolesterol. Orang mengerikan kolesterol saya ketika kolesterol saya 280. Orang mengerikan, bahkan kawan-kawan saya jas putih itu mengerikan sama saya. Hati-hati loh, Fan, dia bilang begitu. Saya senyum, saya tidak mau bantah. Karena bantah sama dia juga tidak ada gunanya. Hati-hati loh, Fan, hati-hati loh, Fan. Selalu dibegitukan. Saya hanya menjawab, kolesterol saya 280, tapi gula darah saya HbA1c-nya 4,7, bro. Saya bilang gitu. Ya, di bawah 5 HbA1c saya. Dan kemudian ketika naik lagi kolesterol saya lebih dari 300, dia, yang bener loh, hati-hati loh, Fan. Dia begitu kan. Saya tidak menyebut LDL saya berapa, HDL saya berapa ya. Kolesterol total aja. Gitu. Ya, kan orang membelah. LDL itu kolesterol jahat, HDL itu kolesterol baik. Nah, dua-duanya baik. Kolesterol sama LDL sama HDL itu baik semuanya karena dialah yang bekerja dengan maksimal untuk selmu sehat. LDL membawa kolesterol dari liver naik ke otak. Otak mengambil 30% untuk makanannya dia. Makanya banyak orang IQ-nya turun ke 78 karena apa? Makanannya cemilan jajanan. Ya, itu yang fast food dan makanan-makanan viral. IQ-nya 78. Lama-lama kalau menurut dokter Ryu, itu nanti jadi gorila. Iya benar, karena benar. Karena apa? Karena ditakut-takuti dengan makanan yang menyehatkan dia. Ya, ini penting sekali untuk Bapak Ibu pahami ya, Pak. Ya, jangan peduli, bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau kolesterolnya tinggi, boleh makan telur? Emang kamu makan telur supaya nambah kolesterol? Karena kolesterol itu diciptakan liver 400 mg per desiliter. 30%-nya diambil sama otak. 65 triliun selmu, gimana? Padahal kamu makan telur 1 itu sekitar 7 gram. 10 itu baru 70 gram. Telur 1 direbus ya. Kalau telur itu digoreng, beda lagi. Itu kebanyakan gulanya itu. Makanya telur saya tidak sarankan digoreng. Digoreng boleh ketika kamu punya aktivitas. Kamu nge-gym, kamu jalan 10.000 langkah. Nah, makan telur digoreng silahkan. Tidak ada masalah. Gitu. Ya, jangan takut tentang kolesterol, tapi takutlah dengan mulutmu yang semuanya dienak-enak. Oh, enak. Ya, anak-anak kecil bawaannya plastik dengan sedotan di atasnya. 4 tahun masuk rumah sakit, kena diabetes tipe 1, suntik seumur hidup. Ya. Anak umur 15 tahun
makanannya yang panjang-panjang itu pagi siang sore. Minumannya yang pakai sedotan itu, yang plastik-plastikan atau gelas plastik yang diaduk-aduk, di bawahnya ada hitam-hitaman itu ya. Umur 14 tahun, 11 tahun, 15 tahun cuci darah seumur hidupnya. Ya itu yang kamu suka-suka itu. Ya, justru yang ini kamu benci. Ini kamu benci. Sebetulnya yang harus kamu benci dalam hidupmu adalah mulutmu, yang kamu selalu diajari makan enak. Awalnya dari bayi. Empasimu adalah formula. Itu awalnya. Ya, awalnya dari bayi. Kamu tidak memberi ASI, tapi kamu memberikan formula. Terus kemudian memberikan minuman-minuman yang berbentuk sirup-sirup. Nah, akhirnya ke bawah. Jadi seumur hidupmu yang paling banyak kamu asupkan, dari 5 poin yang harus diasupkan, itu adalah yang kelima, yang disebut karbo. Karbo itu gula. Ya. Pembuluh darah, penyerapan itu mengenalnya itu gula. Karbohidrat. Karbohidrat itu ada 3. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Dan ini yang paling banyak. Sedangkan glukosa, sakrosa, fruktosa itu bisa didapat dari telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Bisa didapat dari asam amino dan asam lemak. Tapi kamu abaikan itu. Gitu. Ya. Kok bisa begitu? Ya karena memang kamu diajari itu supaya kamu terfarmasi kan. Tujuannya kan itu, supaya seumur hidup sampai matimu kamu di OBAT-in. Kan tujuannya itu. Tapi ketika saya ngomong seperti ini, kamu malah itu. Ayo. Ini. Ayo. No. Ayo. Entah. Ya mau gimana lagi? Ya kan Effendi satu orang nggak bakal bisa melawan itu. Apalagi saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang figur, saya bukan seorang influencer apapun, saya bukan seorang yang terkenal, politikus atau apa. Saya kan orang biasa saja, rakyat jelata saya, yang kepengen orang-orang terdekatnya sehat dengan cara yang alamiah. Ya kalau yang sudah mengikuti saya kan banyak itu yang memberikan komen luar biasa, terima kasih, thank you Pak Jes gitu. Karena mereka sudah ter-OBAT-in 7 tahun bebas dari OBAT. Mereka yang ter-OBAT-in 10 tahun bebas dari OBAT. Mereka yang sudah ter-OBAT-in 3 tahun bebas dari OBAT. Itu semua kan karena mereka menjalankan pola yang saya sampaikan. Sehat bersama dengan racikan macin, tidak sarapan, tidak makan malam. Yang dimakan jam 1 sampai jam 6 sore adalah telur, ikan, daging, seafood. Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah ada unsur karbonya, termasuk glukosa, sakrosa, fruktosa. Sehingga tidak perlu lagi ada sayur sama buah. Kalau kamu makan sayur sama buah, berarti ada tambahan kalori yang harus kamu habiskan. Kan gitu, jawabannya kan harusnya segampang itu. Lagian buah kamu tidak butuh banyak, karena yang memakan gula buah itu adalah liver. Liver hanya butuh 100 mg per desiliter saja. Tidak banyak yang dibutuhkan. Tapi kamu suka buah-buahan, makanya trigliseridmu naik, trigliseridmu menghantuimu gitu. Kalau saya tidak pernah makan buah kecuali durian, ya trigliserid saya wajar-wajar saja. Gitu ya. Gampang banget Pak, hidup ini gampang banget. Cuman yang susah adalah cara berpikirmu yang susah. Gitu, cara berpikir yang ya warisannya 4 sehat 5 sempurna ya begitu. Ya warisannya 4 sehat 5 sempurna mau diapain lagi gitu. Ya. Dan saya melakukan ini bukan untuk diri saya loh. Tapi ke istri, ke anak-anak semuanya melakukan. Sehingga kita ini orang-orang yang penggemar telur. Kalau dihitung-hitung ya satu keluarga itu satu hari kami habis bisa 2 sampai 3 kilo telur itu. Beneran. Mama saya termasuk, makanannya telur juga. Pokoknya sebelum jam 1 kita enggak makan apapun kecuali telur. Ya. Pak, kalau bosan bagaimana? Bosan kamu ini sendiri aja lah, enggak usah tanya sama saya. Gimana caranya menghilangkan kebosanan? Yang penting menghindari oksidasi. Itu saja. Dicocol garam kah, dicocol kecap kah, itu kan variasi aja. Kan enggak setiap hari seperti itu. Gitu ya Pak. Gitu, itu yang paling gampang sekali. Sehingga kamu bisa sehatnya itu luar biasa. Nah kalau kamu bisa menghormati ini kan kesehatanmu dahsyat banget. Selmu kuat.
karena